Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Renaldi dengan NPM 2310 5520 1135. Saya dari program studi Teknik Informatika dari mata kuliah Pemodelan Simulasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis output dan interpretasi hasil simulasi. Membangun keyakinan statistik dalam pengambilan keputusan pemodelan. Lanjut saja, kita langsung ke slide berikutnya, yaitu bagian A, analisis output, memahami karakteristik data yang dihasilkan oleh model simulasi stokastik. Tantangan dalam analisis output yaitu autokorelasi. Data output simulasi seringkali tidak independen, kejadian pada waktu sangat dipengaruhi oleh kejadian pada waktu T1. Yang kedua yaitu non-stasioner. Distribusi output dapat berubah seiring waktu, terutama pada fase awal simulasi sebelum mencapai kondisi stabil. Yang ketiga adalah sifat stokastik, yaitu karena input menggunakan angka acak, output adalah variabel acak. Satu kali running hanyalah satu titik estimasi. Klasifikasi sistem simulasi. Yang pertama ialah terminating atau transient. Memilih kondisi awal dari akhir yang spesifik. Misal bank buka jam 8 pagi, tutup jam 3 sore. Fokus performa sistem dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu non-terminating atau steady state. Berjalan dalam waktu sangat lama untuk melihat perilaku stabil. Misal jalur produksi 24/7. Performa jangka panjang setelah fase transient berakhir. Warm up atau period bias. Dalam simulasi steady state, sistem biasanya dimulai dalam kondisi kosong atau diam, yang menyebabkan bias pada data awal. Warm up period adalah waktu yang dialokasikan agar sistem mencapai kondisi stabil sebelum data mulai dikumpulkan untuk dianalisis. Yang pertama yaitu data fase transient biasanya dibuang atau truncated untuk menghindari distorsi rata-rata. Bagian kedua yaitu confidence interval, menentukan presisi dan tingkat keyakinan dari hasil estimasi simulasi. Bedah rumus confidence interval yaitu X tambah TA per 2, N1 in S. Simbolnya yaitu X, keterangan mean sample. Peran dalam simulasi yaitu nilai rata-rata dari seluruh replikasi yang dijalankan. T, keterangannya nilai kritis atau T dis, menentukan tingkat kepercayaan, misalnya 95% atau 99%. S per akar N, dan standar error mengukur variabilitas rata-rata antar replikasi. Esensi replikasi N. Yang pertama adalah independensi. Setiap replikasi menggunakan berbeda sehingga data antar replikasi bersifat bebas. Yang kedua, estimasi varian. Tanpa replikasi kita tidak bisa menghitung standar deviasi sehingga CI tidak bisa terbentuk. Yang ketiga, presisi. Semakin banyak replikasi, semakin kecil nilai sehingga rentang interval makin sempit. Yang keempat adalah validasi statistik. Replikasi memberikan dasar ilmiah untuk membuktikan bahwa hasil bukan sekedar kebetulan acak. Analisis presisi. Dampak replikasi. Visualisasi lebar rentang confidence interval berdasarkan jumlah replikasi N. N sama dengan 5 replikasi, margin error tinggi. N 15 replikasi, margin error sedang. N 50 replikasi, margin error rendah. Catatan, menambah replikasi eksponensial akan terus meningkatkan presisi namun memerlukan biaya komputasi yang lebih tinggi. Bagian 3 adalah interpretasi hasil. Menerjemahkan statistik menjadi rekomendasi sistem yang konkret. Interpretasi rentang interval. Interpretasi yang benar bukan berarti nilai rata-rata sistem adalah tepat 15, melainkan kami yakin 95% bahwa rata-rata kinerja sistem yang sebenarnya berada di antara batas bawah dan batas atas ini. Bandingkan antar skenario, waspadai jika interval terlalu lebar, cek apakah angka 0 masuk dalam interval selisih mean. Alur kerja analisis terpadu. Eksekusi, jalankan simulasi dengan replika independen. Pembersihan, tentukan wrap up, buang data awal. Yang ketiga, statistik, hitung mean, standar dan deviasi dan CL. Yang keempat adalah keputusan
interpretasi hasil diberikan rekomendasi. Mungkin sekian presentasi hasil kerja saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.